saya akan coba memberikan tutorial mengenai bagaimana cara mengupload Laravel 7 ya di hosting ya. Nah, saat ini kita akan menggunakan 000webhost.com. Ini merupakan hosting gratis yang mungkin bisa dimanfaatkan dengan eh, cukup baik juga gitu ya. Dia bisa memberikan sebuah fasilitas yang memang sesuai dengan hosting-hosting standar pada umumnya, seperti itu. Nah, kita kunjungi saja 000webhost.com, kemudian di sini ada menu Get Start ya. Kita pilih saja yang bagian Free Web Hosting, kemudian eh, klik Free Sign Up ya. Nah, di sini silakan buat akun menggunakan email atau jika punya akun yang sudah ada di Hostinger atau akun Facebook ataupun Google itu bisa digunakan gitu ya. Nah, kali ini saya akan coba menggunakan yang akun Google. Jadi kita pilih akun Google. Nah, di halaman ini ada menu untuk membuat website ya. Jadi silakan dipilih create new site. Kemudian ini kita pilih nama untuk domainnya. Jadi misalnya di sini Laravel 7 ya. Kalau misalnya kebetulan sudah ada dimiliki orang lain, kita berarti harus ganti dengan nama yang baru. Misalnya kita buat passwordnya juga Laravel 7 gitu ya. Kita create. Oke, kalau misalnya ada informasi seperti ini berarti nama sudah pernah digunakan oleh orang lain. Kita coba berikan angka 7 di belakangnya ya. Laravel 77 gitu ya. Kita create. Mohon tunggu sebentar karena perlu proses untuk generate hostingnya ya, untuk mempersiapkan tempat upload websitenya. Oke, ya kalau sudah kita akan masuk ke halaman dashboard ya yang dimiliki oleh 000webhost ya. Ini kita close saja. Nah, langkah awal sebelum kita mengupload website, yang pertama adalah kita perlu melakukan persiapan untuk melakukan kompres project yang kita miliki ya. Ini kebetulan saya mempunyai project bernama web dan ini sudah saya kompres menggunakan zip ya. Tidak ada yang perlu diubah apapun, biarkan saja dulu seadanya yang dari project yang kita buat. Lalu kita kompres ke zip ya agar supaya menjadi satu buah file. Kemudian yang kedua, ini adalah hasil ekspor dari database. Mungkin buat yang belum tahu cara ekspornya adalah kita masuk ke phpMyAdmin ya yang ada di localhost. Kemudian kita masuk ke database kita. Kebetulan nama database saya adalah Laravel 7. Nah, di sini kita eh, pilih database-nya, kemudian tekan atau klik menu ekspor di sini. Setelah itu pilih quick ya, kemudian formatnya SQL dan kita langsung go saja. Nah, nanti di sini akan terdownload dan hasilnya adalah yang seperti ini tadi. Oke. Yang kedua, ini adalah satu file namanya unzip per master ya. Jadi unzip per master ini adalah satu tool yang dibuat untuk melakukan ekstrak file zip kita ketika sudah berada di hosting nanti. Mengapa perlu demikian? Itu karena mungkin file ini terlalu besar yang kita berikan ini ke hosting sehingga hostingnya tidak mengizinkan untuk melakukan ekstrak yang file yang lumayan besar. Sehingga kita perlu bantuan tool ini. Nanti kita lihat gimana cara menggunakannya. Oke, setelah sudah disiapkan file-filenya ini, dua saja dulu ya yang diperhatikan. Nanti ini kita eh, kunjungi bersama-sama di mana letak downloadnya. Oke, jika sudah disiapkan aplikasi dengan database-nya, yang pertama kita perlu membuat database-nya dulu. Kita masuk ke tool, kemudian di sini ada ya, kita bikin satu database, misalnya namanya adalah Laravel 7, kemudian database username-nya adalah Laravel
user gitu ya. Kemudian passwordnya kita buat misalnya pagar rahasia 123 pagar gitu ya. Kemudian kita create, nanti akan terbuat nama database baru dan akun yang baru. Nah, ini akunnya ya. Jadi nanti yang terbuat itu bukan yang kita ketikkan tadi, tetapi sudah diberikan sebuah identitas di depannya. Jadi nanti ini merupakan nama database kita dan ini merupakan nama user kita. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, artinya database dan usernya itu sudah berhasil terbuat. Kita tinggal pilih menu atau tombol manage ini dan pilih PHP My Admin ya. Nanti dia akan membuka PHP My Admin seperti layaknya di localhost yang kita miliki. Tapi dia letaknya di dalam hosting. Ya, seperti ini. Nah, ini database yang sudah dibuatkan, yang kita buat dengan nama Laravel 7, tetapi secara default diberikan ID di depannya. Kita klik saja, kemudian sudah berada dalam database seperti ini, kita lakukan import. Nah, silakan import file SQL yang kita tadi buat gitu ya, dengan pilih choose file ini. Nah, ini filenya kita pilih laravel7.sql. Ini adalah file hasil ekspor yang ada di database lokal. Kemudian kita open saja. Oke, sudah masuk. Kemudian kita tinggal go. Nah, kalau sudah seperti ini berarti berhasil ya uploadnya dan tabelnya itu akan terlihat di dalam database-nya. Oke, setelah itu kita masuk kembali ke bagian dashboard Triple Null Web Host. Kemudian kita pilih tool lagi. Di sini ada file manager ya. Kemudian kita klik tombol upload file. Nah, di dalam file manager ini nantinya aplikasinya itu akan kita upload di sana. Oke. Ya. Nah, ini adalah isi dari file manager dari Triple Null Web Host. Kita pilih public HTML, kita masuk ke dalam folder tersebut. Nah, disinilah nanti kita letakkan aplikasi kita yang tadi kita buat menjadi file zip ya. Kita bisa lakukan upload file di bagian atas ini ya. Kita lakukan upload file, kemudian kita select file ya. Kita select saja, ini ada web, kemudian open ya. Kemudian kita klik tombol upload. Nah, ini perlu waktu juga, kita tunggu. Nah, jika sudah, ini akan terlihat file aplikasi kita web.zip ya. Nah, jika seperti ini proses selanjutnya adalah kita harus melakukan ekstrak file tersebut gitu ya. Kita sebenarnya bisa melakukan ekstrak dengan cara klik kanan gitu, kemudian ada tombol ekstrak. Tetapi yang jadi masalah yang saya katakan tadi bahwa file ini mungkin terlalu besar dan hosting tidak mengizinkan untuk dilakukan upload gitu ya. Jadi dia di sini memunculkan error. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jika kita refresh memang ada foldernya ya, tetapi isinya tidak ada. Nah, ini kita hapus saja yang folder kosong tadi. Saya katakan bahwa kita perlu satu tool yang bernama unzipper ya. Unzipper ya master. Nanti akan di redirect ke GitHub. Nah, ini filenya kita buka saja. Silahkan teman-teman download di sini ada code, kemudian download zip ya. Dan nanti akan terlihat hasil downloadnya seperti yang ada di sini. Dan ini kita ekstrak saja ya. Nah, hasil ekstraknya ini ada beberapa file. Yang penting di sini adalah unzipper.php-nya. File ini harus kita masukkan juga ke file manager. Di sini. Jadi kita lakukan upload ya, kemudian kita select file, kemudian kita pilih unzipper.php. Setelah itu kita upload. Nah, ketika sudah di-upload, selanjutnya adalah kita coba mengakses website kita. Kita buka di sini di My Site ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ada linknya untuk mengakses ke halaman website kita. Kita klik saja. Nah, ini ya. Kemudian di belakang domainnya ini karena belum ada websitenya jadi masih ada tulisan seperti ini. Di belakang domainnya kita berikan
URL file unzipper-nya. Jadi kita taruh slash kemudian unzipper.php. Nah, di sini. Nah, dia sudah mendeteksi ada file zip yang perlu diekstrak. Kalau misalnya ada beberapa file zip, itu di sini akan terlihat beberapa. Tapi karena di dalam public HTML kita hanya ada satu, nah ini langsung terpilih seperti ini dan tinggal kita tekan unzip saja. Oke, perlu tunggu sebentar. Jika berhasil nanti ada notifikasi berwarna hijau. Nah, ini artinya sudah berhasil ya, ada file unzipped successfully ya. Oke, kalau sudah, ini berarti kita sudah selesai melakukan ekstrak. Kita tidak perlu memerlukan unzipper lagi setelahnya. Sehingga di dalam ini kita bisa close saja ya. Kemudian kita kembali ke file manager. Kita refresh, masuk lagi ke public ya. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada folder ya. Kita bisa lihat ada folder, kita lihat dalamnya. Nah, ini ada file. Oke, untuk persiapan kita hapus dulu supaya tidak terlalu penuh yang dilihat di sini. Kita hapus dulu file yang sudah tadi kita ekstrak ya, termasuk aplikasi kita yang kita upload tadi dan unzipper. Dan ini juga. Jadi kebetulan karena saya pakai Mac jadi ada folder macOS tadi ya. Nah, ini file yang di dalam web, file dan foldernya ini kita harus move dia, pindahkan dia ke sisi depan. Jadi dia harus ada di dalam folder public HTML, bukan di dalam folder lagi gitu ya. Jadi semua file dan folder yang ada di dalam web itu kita move, kita select all, kemudian kita klik tombol move di sini. Kita change, kemudian kita pilih path-nya yang public HTML. Kemudian kita select this aja. Nah ya. Kemudian kita move, nanti dia akan terpindah dan sini akan kosong. Oke, jika sudah seperti itu berarti folder web yang kita miliki tadi sudah kosong dan ini kita bisa hapus. Kita tidak perlukan lagi, kita bisa hapus. Oke. Nah, ini file Laravel-nya itu sudah terletak di hosting kita. Next step adalah kita lakukan apa? Kita perlu duplikasi yang namanya ini, server.php untuk menjadikan file index. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebuah aplikasi berbasis web harus memiliki file index. Tetapi Laravel yang secara default di lokal itu tidak memiliki file index.php. Sehingga cara mudahnya adalah karena coding yang ada di dalam file index tersebut sama dengan server.php ini bisa kita duplikat saja. Ya, kita copy, kemudian kita kasih nama index.php, kemudian kita copy di situ. Oke. Nah, jadi kita sudah punya file index.php dengan isinya sama seperti yang ada dalam server.php. Oke, kita close saja. Nah, setelah itu yang harus kita lakukan, kita melakukan ini setting di dalam .env file gitu ya. Oke. Nah, kita masukkan nama apa? Nama database-nya. Selain nama database juga nama DB connection-nya. Kita lihat kembali ke di sini tadi di bagian file manager ya, ke bagian database. Karena kita tadi sudah buat database-nya, artinya sudah memiliki nama database, nama user, dan nama database host gitu ya. Kita buka. Nah, di sini kita masukkan nama database-nya. Kita copy saja. Kemudian kita taruh di sini DB database. Kemudian kita kembali lagi, kita copy lagi bagian usernya untuk kita letakkan di bagian DB username. Kemudian DB passwordnya tadi saya buat adalah pagar rahasia 123 pagar. Satu lagi terakhir adalah ini DB hostnya. Walaupun sebenarnya kalau di lokal 127.0.0.1 ini adalah local host, tetapi di dalam 000 web host itu tidak mengenali IP tersebut sebagai local host. Jadi kita tuliskan saja di sana local host seperti itu. Oke, kalau sudah
kita save, oke, kita close. Nah, seperti ini, kita bisa coba sekarang, masuk ke situs milik kita, apakah sudah bisa? Nah, ini sudah terlihat, berarti sudah selesai untuk upload, tetapi masih ada yang perlu dibenahi di sini. Mungkin ketika saya membuat project itu ada kesalahan. Invalid, view home katanya, maksudnya view home-nya tidak ditemukan. Ini kayaknya ada kesalahan tulis menggunakan, huruf besar karena case sensitif ya. Jadi home itu sebenarnya, view itu sebenarnya ditulis dengan huruf kecil, saya tulisnya di controller huruf besar misalnya, itu bisa menjadikan error. Oke, kita coba cek di bagian controllernya, di app HTTP controllers, kemudian home controllers, kita edit di sini. Oh ya, ternyata benar. Di sini kita pakai huruf besar dan kita coba ganti huruf kecil. Oke, setelah itu kita coba refresh lagi domainnya gitu ya. Nah, sudah berhasil. Perlu diperhatikan di sini bahwa stylenya masih belum terlihat ya, atau belum tampil di dalam halaman websitenya. Artinya masih ada yang perlu diubah di sini. Kita bisa lihat di dalam bagian file manager. Nah, di sini ada yang namanya HT access. Kita bisa ubah sedikit file HT access ini menjadi seperti ini ya. Kebetulan saya sudah buatkan codingnya. Nanti akan saya letakkan di kolom deskripsi video ini. Silakan di-copy saja, kemudian masukkan ke dalam bagian HT access-nya, tetapi yang bagian atas, yang sebelumnya ini kita tutup saja, disisakan bagian yang baru seperti ini. Oke, kita coba untuk save, kemudian kita coba untuk reload lagi halaman webnya. Nah, ini sudah bisa terlihat stylenya dan sudah berhasil sempurna untuk dilihat, gitu ya. Kita bisa coba untuk melihat koneksi antara aplikasi ke database. Kebetulan ada menu blok yang memang terkoneksi dengan database, dan kita coba membuat post baru misalnya. Ini titelnya, kemudian isinya kita coba create. Jika ini bisa tersimpan, artinya aplikasi dan database-nya betul-betul sudah terkoneksi gitu ya. Oke, nah ini sudah tersimpan. Ya, mungkin sekian dulu untuk tutorial upload Laravel 7 ke dalam hosting. Dalam video ini kita gunakan 300webhost.com ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.